Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Nabudha, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus, para kepala, para Kasubdit, ya, para Kabid di jajaran Penkum dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu sangat konsen dengan perkara ini dan terhadap perkara lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan media, bahwa kita akan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi, dan ditentukan akan dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10 pagi pada hari ini. Tetapi oleh para penyidik, setelah ditunggu pada waktu tertentu bahwa kedua saksi tidak hadir dengan tanpa alasan, oleh karenanya penyidik berketetapan melakukan pencarian dan ditemukan, lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Oleh karenanya terhadap kedua orang saksi ini dilakukan pemeriksaan secara maraton dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada malam hari ini, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka. Dan juga atas penetapan sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah itu penyidik berketetapan melakukan yang nantinya tentu terhadap keberadaan status sebagai tersangka ini akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita saksikan, mari kita simak ya rilis atau pernyataan yang akan diberikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara ini. Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama yang saya hormati teman-teman jurnalis yang setia mengikuti kontes pada
malam hari ini. Untuk itu, karena waktu sudah malam, untuk mempersingkat, bersama ini saya sampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Teman-teman jurnalis, kita tahu bersama bahwa penyidikan perkara ini terus berkembang seiring dengan waktu. Tentu di dalam perkembangannya ada fakta-fakta baru, ada alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Untuk itu akan saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MST, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST, selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FD-2/FD-02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20-20-FD-2/02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka Maya Kusmaya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan terhadap tersangka Edward Corner ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi
Dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk hilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EJ untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business PT Pertamina Patra Niaga. Tersangka MK dan EJ melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEM. Selanjutnya, tersangka MK dan tersangka EJ mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EJ bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 garis datar 006 garis miring PNC 400000 garis miring 2022 garis datar S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material, belen dan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak.
Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus. Barangkali rekan-rekan media itu tadi yang sudah disampaikan perkembangannya, sehingga untuk kita ikuti bersama hingga saat ini ada 9 orang ya, tersangka dalam perkara ini, dan semua tersangka dilakukan penahanan.